أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidz-asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Al-Qur'an. Bulan di mana Al-Qur'an, kitab suci kita, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Oleh sebab itu alangkah baiknya jika di bulan yang agung ini, di bulan Al-Quran ini, mari kita mengkaji salah satu ayat dari Al-Quran yang berkenaan dengan sifat, dengan keadaan, dengan hal yang predikat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sifat-sifat yang diberikan, yang dimiliki oleh para Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul menjadi hamba-hamba pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan tentu karena mereka itu adalah sebagai hamba pilihan, maka Allah menghiasi mereka dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, karena mereka tentu menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, terutama Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagimu adalah uswatun hasanah, panutan yang baik. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu karena para rasul itu adalah uswatun hasanah, maka Allah menghiasi dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang bisa menjadikan contoh bagi kehidupan kita. Tentu banyak, tidak mungkin dalam kesempatan yang singkat ini bisa kita sampaikan satu persatu. Namun mungkin satu atau dua kita sampaikan. Yang pertama adalah Allah menghiasi para rasul dengan sifat penuh kesabaran. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menerima apapun yang telah diujikan oleh Allah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada satupun manusia yang tidak diuji, termasuk Rasul. Nabi Adam diuji oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Nabi Yunus diuji oleh Allah, dimasukkan ke perutnya ikan. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sampai dibakar oleh raja-raja Namrud. Nabi Musa diuji oleh Allah, dihadapkan pada raja yang sangat kejam yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lepas dari ujian itu. Mulai ketika Nabi Muhammad baru diutus, ketika beliau ingin mengembangkan dakwahnya, beliau hijrah ke Taif, beliau dilempari batu oleh masyarakat Taif yang hakikatnya mereka baik, tapi karena dihasut oleh orang-orang dari Mekah yang tidak suka pada Rasulullah. Tapi Rasulullah dan para Rasul semua menerima semua itu dengan penuh dengan kesabaran. Rasulullah ketika itu dikejar-kejar, dilempar bahkan giginya sampai patah. Malaikat Jibril tidak terima, akan membalas semua, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah bahkan mengampuni. So Rasulullah sabar terhadap semua itu, karena itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, kita juga harus bisa mencontoh sifat-sifat beliau, walaupun tidak bisa 100%. Tapi kita harus bisa mencontoh sifat kesabaran ini, karena kita hidup pun juga pasti diuji oleh Allah. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kamu semua, karena Allah ingin mencari siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Jadi pasti diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji oleh Allah dengan keluarganya, ada yang diuji oleh Allah dengan pekerjaannya, ada yang diuji oleh Allah dengan rizkinya, ada yang diuji oleh Allah dengan putra putrinya. Semua diuji oleh Allah, termasuk Nabi Ayub. Ujiannya luar biasa. Diuji tidak hanya hartanya dihanguskan semua habis, istrinya meninggalkan anaknya dan sebagainya, tapi semua bersabar. Jadi kita juga mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini di bulan yang penuh dengan barokah, di bulan Quran ini, kita juga diberikan kekuatan untuk bersabar. Lebih-lebih musim ini kita diuji oleh Allah dengan adanya penyakit, yaitu corona. Penyakit yang semua harus waspada, karena tidak tahu, tidak tampak, semua bisa terkena, bisa menulari orang lain. Maka kita juga perlu bersabar, karena ketika kita bersabar tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalah wa idza sabira istafah. Jika Allah menginginkan seorang hamba menjadi orang hamba yang baik. Dalam hadis lain, idza ahabballah, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sabira wa idza sabira istafah, maka ketika dia bersabar atas ujian itu, maka dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih sebagaimana Allah menjanjikan dalam hadis tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah sifat yang perlu dikembangkan. Dari sifat-sifat mulia Rasulullah adalah suka memaafkan. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bagaimana Rasulullah dicaci maki, tapi beliau tidak marah. Bagaimana Rasulullah dilempari kotoran ketika mau sholat, ketika orang ini sadar minta maaf, beliau memaafkan. Bagaimana ketika Suraqah mau membunuh Rasulullah, tetapi ketika dia meminta maaf, dimaafkan oleh Rasulullah. Dan banyak dalam sejarah disebutkan demikian, karena dengan memaafkan berarti derajat kita diangkat oleh Allah, dan kita menjadi salah satu tanda orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata-kata wal 'afina 'anil nas itu adalah saling memaafkan sesama manusia. Itu bagian dari tanda-tanda orang yang bertakwa, yang disediakan surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita memaafkan, suka memaafkan orang lain, mencontoh sifat Rasulullah, mencontoh sifat para rasul yang suka memaafkan kepada orang lain, bahkan kepada umatnya, itu insya Allah kita akan menjadi orang yang dijamin oleh Allah menjadi salah satu ahlul jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena dengan memaafkan maka semua permasalahan akan selesai, kehidupan akan menjadi nyaman, persaudaraan akan terjaga, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, sehingga negara kita juga akan menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala jika semua satu dengan yang lain saling memaafkan. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan berkah ini, dengan penuh kita kesabaran kita melaksanakan puasa Ramadan, dengan penuh kita selalu berusaha untuk selalu menjadi orang yang terbaik, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, dan sekaligus juga kita suka meminta maaf kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, sehingga puasa kita benar-benar kita bermanfaat, sehingga tidak hanya kita menahan lapar, tidak hanya kita menahan dahaga, tapi kita juga memiliki sifat yang baik sebagaimana sifat-sifat mulia para rasul yang kita sebutkan di atas yang sangat banyak. Di antaranya yang kita sebutkan hari ini itu adalah sikap sabar dan suka memaafkan dan meminta maaf.
Hadirin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita sampai selesai sehingga keluar dari puasa dalam keadaan minal aidinal faizin, menjadi orang yang kembali kepada fitrah suci dari dosa dan noda, dan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.